Hai teman-teman, lama sudah tak bertemu ya. Episode review kali ini, aku akan membahas tentang film Joker. Aku tahu kok banyak dari teman-teman yang udah nonton film ini, tapi Indonesia kan punya 200 juta penduduk ya. Pasti ada aja lah ya yang belum nonton. Ibarat kata di Indonesia punya Pulau Bali. Pasti ya ada aja yang belum kesana. Bener nggak sih? Haha. Yaudah yuk, bosen nggak sih basa-basi kayak gini? Mending langsung kita mulai reviewnya. Adegan pertama ditunjukkan pada seorang pria dewasa bernama Arthur yang berprofesi sebagai badut pembawa papan iklan. Di sini ia diajarkan oleh ibunya untuk bersikap selalu gembira walaupun keadaan hatinya sedang sedih. Nih, bagi kalian yang mukanya dua, maksudnya kayak Arthur gitulah ya. Nggak salah juga sih, tapi alangkah baiknya kalau kalian tuh ceritakan. Tiba-tiba, papannya direbut paksa oleh segerombolan anak jalanan, dan akhirnya ia dikeroyok oleh mereka. Setelah itu, ia pergi ke suatu tempat layanan sosial yang menyediakan obat untuknya. Pegawai di sana juga menyuruh Arthur untuk selalu menuliskan perasaannya. Di sana, Arthur menambahkan bahwa ia juga menuliskan komedi dan pengamatan agar aku bisa menjadi komedian tunggal, katanya. Sepulangnya dari sana, ia menaiki bus. Sebagai seorang badut, ia menghibur seorang anak di depannya, namun ibunya marah dan berkata, "Jangan ganggu anakku." Setelah itu, Arthur memberikan secari kertas yang bertuliskan, "Aku menderita penyakit aneh dengan ciri-ciri tertawa terbahak-bahak di suatu apapun." Dan setelah itu, si ibu tampak acuh. Malamnya ia pulang, tak lupa melihat ke kotak surat, namun tak ada surat yang datang. Dari siapa ya? Nanti kalian juga akan tahu kok. Segera ia melayani ibunya yang lansia, sembari melihat acara komedi kesukaannya, Murray Franklin. Ternyata itu acara taping, dan tampak Arthur menjadi penontonnya. Saat Murray menyampaikan leluconnya, ia tertawa paling keras yang mengakibatkan Murray tahu dan menyuruh Arthur untuk berdiri. Murray juga menanyakan nama serta kesehariannya. Setelah itu Arthur menjawab, "Ibuku menyuruhku untuk selalu gembira, karena aku dilahirkan untuk membuat orang-orang tertawa." Esoknya, temannya mengetahui kejadian kemarin dan memberikan sebuah pistol untuk melindunginya. Bosnya juga mengatakan pesan bahwa pemilik toko yang mempekerjakan Arthur marah besar. Mereka bilang, "Kau mau hilang." Ia juga menyampaikan akan memotong gajinya. Tampak Arthur sangat kesal akan hal itu. Pulang dari kantor, ia berjumpa dengan seorang wanita yang ternyata tetangganya. Kemudian, ia memandikan ibunya dan menanyakan mengapa ibu masih berharap balasan surat dari Thomas Wayne. By the way, Thomas ini adalah majikan si ibunya dulu ya. Terus ibu itu menjawab kalau misalnya si Thomas ini orang baik. Aku tuh kerja tuh puluhan tahun loh sama dia. Kan gak mungkin kalau misalnya dia tuh gak bantu kita. Lalu, Arthur ini mainin pistolnya itu dari temennya. Dan tahu gak gengs, gak sengaja dong dia tuh nembak. Habis itu tuh ya, untungnya dia tuh langsung memperbesar volume TV. Nah, saking gabutnya nih, dia buntutin tetangganya. Tapi pas malam, tetangganya tuh ke rumah dia dan tahu dong kalau misalnya dia tuh habis buntutin. Tapi malah senyum-senyum, gak marah, gak apa. Wow, 11-12 gitu ya sama Arthur. Arthur ini juga suka datang ke, ya bisa dibilang stand up comedy gitulah ya. Tapi yang ditulisan ini beda, bukan hal-hal lucu, tapi hal-hal serem. Contohnya, kayak gini, gengs. Pagi harinya, dia ada kerjaan nih. Nggak kayak kemarin, yang gabut sana-sini. Terus, dia tuh dipanggil untuk menghibur anak-anak di rumah sakit. Pistolnya tuh jatuh. Setelah itu, dia pura-pura aja gitu, nggak tahu apa-apa. Dia ditelepon sama bosnya,
kalau misalnya dia tuh dipecat. Lalu ia naik kereta. Di sana terdapat sekelompok anak muda yang sedang menggoda seorang gadis. Tiba-tiba Arthur tertawa terbahak-bahak, ya seperti kesehariannya ya, untuk mengalihkan pandangan mereka. Tapi di sana mereka tuh justru membuli Arthur dan mengeroyokinya. Akibat amarah yang terpendung dari awal nih, tiba-tiba ia mengeluarkan pistol dan menembak mereka satu persatu. Wih, mantep nggak tuh? Pagi harinya, ada berita tentang pembunuhan di kereta bawah tanah. Pembawa acara mendatangkan Thomas Wayne sebagai calon wali kota. Ia sangat menyayangkan 3 pemuda karyawan perusahaan investment miliknya. Di sana ia juga menambahkan dengan menganggap mereka sebagai keluarga. Nah, alasan dia menjalankan diri sebagai wali kota nih ya, kata dia nih ya, untuk memberantas orang-orang jahat. Kita lihat aja nanti. Setelah itu pembawa berita juga mengatakan bahwa saksi mata menyebut orang yang membunuhnya merias wajahnya seperti badut. Nah, habis itu si Thomas ini menjawab, ya berargumen mungkin ya. Ia mengatakan bahwa orang jahat itu menutupi wajahnya dengan riasan badut karena ia takut menunjukkan wajah aslinya. Terbesar Thomas mengatakan bahwa semua orang jahat adalah badut. Wow. Lalu ia kembali meminta obat. Namun kabar buruk datang lagi. Pegawai mengatakan kalau kantornya akan segera tutup karena pemerintah tidak peduli terhadap orang-orang rendah dan miskin. Suatu malam ia diundang untuk mengisi acara. Seperti biasa, ia membawa buku andalannya dan mengatakan sebuah lelucon. Sewaktu kecil, ibuku menyuruhku untuk pergi ke sekolah dan belajar yang giat. Namun, aku menolak dan mengatakan aku akan menjadi komedian saat dewasa. Di tengah perjalanan pulang, ia melihat koran tentang pembunuhan yang dilakukannya dan seseorang dengan topeng badut. Sesampai di rumah, ibunya mengatakan untuk mengirim surat kepada Thomas. Sengaja ia membuka untuk melihat isi dalamnya itu. Arthur terkejut karena selama ini ia adalah anak dari Thomas seperti yang ditulis ibunya dalam surat. Esok harinya ia pergi menuju ke rumah Thomas. Seseorang mengusirnya. Saat ia mengatakan kenyataan bahwa Thomas adalah ayahnya, ia menyangkal dan mengatakan bahwa ibumu wanita yang penyakitan. Arthur tak terima. Seketika ia mencekiknya, lalu kabur. Malamnya, ibunya dibawa oleh ambulan karena kehabisan nafas. Singkat cerita, polisi sudah mencurigai Arthur atas aksi pembunuhannya kemarin dan memberitahu ibunya. Setelah itu, ibunya kaget dan kehabisan nafas. Di rumah sakit, ia menyetel acara kesukaannya. Namun, Arthur kaget. Wajahnya terpampang di sana saat leluconnya dijadikan bahan ejekan. Berita mengabarkan tentang demonstran akibat ulah Thomas yang mengatakan bahwa orang jahat adalah badut. Setelah itu ia pergi menyelinap masuk dan berpura-pura menjadi pegawai di sana. Saat bertemu dengan Thomas dan mengatakan kenyataan itu, Thomas menyangkalnya dan berkata bahwa ibumu mengadopsimu. Akhirnya ia terpaksa ke rumah sakit di mana ibunya dirawat dahulu. Ia meminta untuk melihat riwayat penyakit ibunya. Namun si pegawai tiba-tiba menolak dan Arthur berusaha merebut dokumen tersebut. Kenyataan di sini adalah Arthur anak yang diadopsi. Ibunya juga melakukan kekerasan fisik pada Arthur sewaktu ia masih kecil. Tiba di rumah sakit, ia mengatakan isi hatinya. Seketika ia membekap ibunya dan tewas. Seminggu kemudian, ia sedang bersiap untuk tampil di TV acara komedi sebagai bintang tamu. Arthur sangat bersemangat. Ia juga mengganti penampilannya dan merias dirinya. Tak lama, suara bel pintu berbunyi. Ternyata teman kantornya datang dan berniat untuk menghibur dirinya usai kematian si ibu. Namun, nasib berkata lain.
ia membalaskan dendamnya pada seorang temannya yang dahulu memberinya pistol. Ia menari-nari sungguh senang dan penuh dengan semangat. Namun di belakangnya ada dua polisi yang mengejarnya. Ia berlari menuju stasiun. Dalam kereta sudah dipenuhi dengan demonstran bertopeng badut. Akhirnya ia berhasil kabur dari kejarannya polisi. Tiba di ruang tunggu, Murray berbincang-bincang dengan Arthur. Arthur berpesan untuk memanggilnya Joker saat di atas panggung nanti. Arthur mengeluarkan lelucon yang seram. Jadi, bintang tamu di sampingnya tuh juga mengatakan kalau itu tuh tidak lucu. Setelah itu, Arthur mengakui atas kasus pembunuhan dan mengeluarkan keluh kesahnya terhadap Murray yang mengejeknya. Setelah itu, ia mengeluarkan pistol dan menembak Murray. Kemudian ia sudah berada di mobil polisi. Terlihat di jalan masa amat ricuh dengan aksinya. Setelah itu, sebuah ambulan menabrak mobil polisi yang ditumpangi Arthur. Ia pingsan. Seseorang menggotongnya dan menaruhnya di atas kap mobil. Ada demonstran juga dong yang menembak Thomas, istrinya. Jadi di sini karena Arthur yang memicu demo itu, ia dianggap seperti pemimpin atau penguasa. Beberapa hari kemudian, Arthur terlihat di sebuah rumah sakit jiwa kali ya. Bersama, nah tahu kan? Setelah itu ia keluar dengan jejak kaki yang dipenuhi dengan darah. Ngerti kan? Dan film pun selesai. Mantap. Seringkali manusia menyembunyikan perasaan sedihnya. Karena pada dasarnya, tak ada manusia yang suka dengan kesedihan. Mereka acuh dengan kesedihan orang lain. Karena mereka berpikir, aku punya masalah yang lebih besar darinya. Tak lama, setelah melihat dampak yang luar biasa, barulah menunjukkan rasa empati, kasihan, dan berbondong-bondong menyelamatkan.